woman is a very strong human. Kita tuh sebenarnya sangat kuat gitu ya. Kita punya banyak tangan, banyak kaki sebenarnya gitu. Ngurusin anak, ngurusin karir. Kayak imagine gitu kan, ngurusin suami juga gitu. Yang belum punya suami, ngurusin anak, ngurusin kantor gitu. Jadi so we are a very strong one gitu. Jadi kalau ada opportunity dan pengen nyoba, pengen belajar hal baru, do it while you can. Karena itu nggak ada ruginya deh belajar banyak hal baru, bikin bisnis, bikin apapun yang bisa, selama kita masih punya daya dan pasti punya usaha, itu pasti bisa. Tapi kalau sekarang pun sebenarnya pandemi belum berakhir, gue tetap akan terus berkarya sih. Kenapa gue bilang long term? Karena bisnis ini bukan bisnis short term. Kita belajar hal yang baru sih pada saat waktu kita jalanin sisi hidup Shopee ini gitu. Pinvestor. Masih ingat sama yang namanya WFH? Yes, di mana kita bekerja di rumah aja seharian. Ada yang kangen? Pastinya banyak sih yang kangen. Ada yang pro, ada kontra. Tapi di sisi lain, yang namanya WFH kita itu tentunya melakukan banyak adjustment atau penyesuaian di mana biar kita betah untuk bekerja di rumah. Seperti yang kita pernah diskusikan, banyak orang yang lebih prefer untuk memilih tanaman. Ada juga orang yang centil dengan aromaterapi. Yes, aromaterapi faktanya itu memberikan stress relief bagi kita karena mencium aroma-aroma wangi itu sebenarnya enak gitu, gimana gitu ya. Nah, pas banget gue Ingga Putra, gue bakalan ngobrolin sebuah bisnis yang tentunya bisnis ini berhubungan dengan aromaterapi. Di sebelah gue udah ada Ibu Bita Budiarini. Halo. Sehat mbaknya? Sehat dong. Orang smooth harus ya sehat. Tapi nggak apa-apa. Karena gue deg-degan nih ngobrol sama lo nih. Mbak Bit, ya ampun. Ini ada apa sih di depan kita nih? Ini produk namanya Arumsen sebenarnya. Nama brand kita Arumsen. Nama brandnya Arumsen. Nanti kita punya beberapa turunan, ada beberapa variasi produk lah ya gitu. Nanti lo jelasin lah ya ke Nanti kita ya. jelasin. Tapi sebelum kita masuk ke topik gitu ya, sebelum kita kenalan juga sama lo, coba lo komentarin deh yang tadi gue bilang barusan, yang namanya aromaterapi atau wewangian, itu apakah benar atau valid memberikan stress relief? Aromaterapi ini kan sebenarnya bukan cuma stress relief sebenarnya. Jadi kembali lagi mungkin sambil gue menceritakan kenapa sedikit ya, kenapa namanya Arum gitu ya kan. Jadi pada saat kita bikin nama Arum ini kan bahasa Sanskerta artinya pleasant scent. Jadi wangi-wangian yang menyenangkan lah gitu. Nah, kita tuh membayangkan bahwa manusia tuh sebenarnya terhubung dengan indera perasa kita kan. Indera perasa. Kita kenal dengan mata, kita dengan touching gitu ya, pegang memegang sesuatu atau dengan penciuman salah satunya. Jadi kita ngerasa bahwa ini salah satu aromaterapi selain menenangkan tadi bahasanya, tapi juga bisa membuat orang saling terhubung satu dengan yang lain. Dalam arti kata gini, misalnya kayak kalau rumah lo wangi, pasti lo akan tiba-tiba ke rumahnya dia yuk. Iya. Wangi itu mencerminkan bersih, kenyamanan gitu kan. Enak nih ke rumahnya dia gitu. Nah itu tuh karena wangi, karena kita mencium bau yang menyenangkan buat kita gitu. Iya sih. Nah jadi Arum itu ya buat kita memang ini basis dasar untuk selain menenangkan tadi, menyenangkan, membuat orang juga makin terhubung. Nah itu salah satu misi kita sebenarnya nanti kalau misalnya gue bisa jelasin. Jadi ya we want everyone to be connected dengan semua sense indera perasa yang kita punya. Gitu. Itu sih sebenarnya. Luar biasa. Mendalamnya begitu mendalamnya. Bita Budiarini, Mbak Bita ini luar biasa loh. Dan emang bener sih, gue setuju tadi sama yang lo bilang. Kalau misalkan kita datang ke rumah orang, rumahnya wangi gitu ya. Gue kadang kalau datang ke rumah orang yang rumahnya wangi, gue tuh punya sense of memory yang cukup baik lah. Ya kan? Kayak gue pernah ke satu restoran, kenapa gue pilih balik restoran tuh, walaupun restoran itu dibilang enak ya mungkin enggak gitu. Cuman karena gue seneng sama aromanya, mereka memperhatikan hal yang simpel itu. Nggak tahu ya, kayaknya gue ngeliat image-nya kayak beda aja gitu kayak. Itu dia makanya. Sama gue juga ke hotel, gue pernah inget begitu masuk nih baunya wangi banget. Jadi suddenly yang lo inget tuh itu enak banget ya, hotel menenangkan gitu ya kayak gitu. Nah, karena kita pengen create. Gue juga di rumah soalnya gue menggunakan ini sih aromaterapi juga. Cuman wangi yang gue suka sampai saat ini
itu wangi jasmine. Oh, melati. Jadi kayak dia romantis banget kayak wanginya gitu kan. Iya, itu. Nah, kalau yang ini nih ya, ini wanginya tuh kayak gimana ya? Kayak mahal gitu wanginya ya. Nah, itu bener tuh. Kalau yang itu bener. Gua Bener, kayak ke wangi tempat-tempat mahal nih, wangi mahal bener. kayak ke Jadi tempat mahal gitu. kalau gua. nanti ada berapa, kalau dilihat kita saat ini punya 6 varian yang semuanya ini buat kita setelah melalui proses R&D yang Cukup lama panjang lah ya. panjang, kita sepakat mengeluarkan 6 ini sebagai top varian produk kita lah I gitu. see. For now ya gitu. For Karena now. kita pengen ngeluarin lagi yang lain pasti nantinya gitu. Jadi udah ada 6 varian ya, banyak juga ya. Udah ada 6 Nah, coba lu ceritain deh proses R&D tuh itu gimana, Mbak? Waduh, jadi sebenarnya gini, background sendiri ya. Gue disclaimer dulu bahwa gue bukan sendiri mendirikan ini. Oke. Gitu. Jadi gue berempat dengan gue punya 4 bisnis partner. Kita bertemu dalam pertemanan lah ya ceritanya. Starting back kalau cerita dikit 2018 lah kita pertama kali kenalan, temenan, terus ngobrol. Salah satu di antara berempat ini punya ide untuk itulah gitu, untuk aromaterapi ini kayaknya seru Asik nih gitu kayaknya. kan. Terus nah, kebetulan juga somehow link kita bisa punya raw materialnya gitu. Iya. Dan terus kita semua sebenarnya tersatu dalam satu misi bahwa kita tuh pengen menggunakan lokal material. Kan sebenarnya gini, ada kalau lo suka lihat ada beberapa brand besar yang punya marketing brand besar yang kalau harga juga nggak murah ya itu barang gitu kan. Kalau di Divis memang enak gitu ya, tapi apa iya sih harga semahal itu orang akan bisa untuk mendiffuse dan pasti dipakai dioles gitu kan, karena ada manfaatnya. Nah, tapi kita bilang kita pakai nih lokal produk karena menurut kita belum ada brand lokal yang menggunakan lokal produk, karena kita pengen punya misi, kita juga pengen terkonek dengan petani-petani yang bisa Ini menarik nih. meningkatkan pendapatan mereka lah ya gitu. Jadi dengan misi itu kita masuklah ke sini 2018. Oh, R&D-nya panjang banget. Ini barang kan namanya juga produksi rumahan. Jadi dan by the way kita berempat kantoran. Itu satu hal. Oke, wanita karir semua. Jadinya Ini cewek semua atau ada cowoknya? Cewek 2, cowok 2. Cewek 2, cowok 2. Oke. Ada. Jadi pertama kali kita nyampur-nyampur, nyium, cocok nggak ya? Nggak semua, 4-4-nya juga cocok gitu. Jadi semua benar-benar industri rumahan lah bahasanya kita. Jadi sampai kita bikin dari botol ini kan mesti ditutup-tutup gitu ya. Iya. Sampai kapalan tuh tangan kita padan semuanya gitu kan. Karena kita belum punya pabrik yang untuk ngebuat ini gitu. Jadi industri rumahan lah, R&D prosesnya setahun. Lama juga ya? Mungkin less than setahun sih, mungkin 6 bulan, setahun itu including dengan license. License that's another story lagi tuh kalau bikin bisnis gitu. So we're talking about all the license. Ada BPOM, ada Depkes. Jadi it's been a long journey untuk kita ngeluarin produk ini aja. Oke. Ada ini sendiri nggak sih? Ada parameter tersendiri nggak sih ketika lu harus lulus BPOM tuh, lu harus kayak gimana produk lu? Ini panjang nih ya. Sebenarnya gini Selamat sih. datang di kursi panas. Enggak, sebenarnya gini. Jadi kita tuh pengen semua produk yang kita keluari itu yang pasti high quality produk. Ya ini kan masuk ke indera penciuman kita, which is masuk ke badannya customer dong one day gitu. Nanti ada juga kita punya minyak gosok yang akan dipakai, dioleskan ke badan gitu. Anget gitu ya. Iya, jadi kita mau make sure bahwa produk ini memang safe untuk digunakan. Jadi ya pasti ada testing proses, kita masukin ke BPOM, dites dulu gitu, ke Depkes juga, sehingga kita bisa ngeluarin research bahwa ini memang safe, 100% safe untuk digunakan oleh customer. Jadi kita nggak berani ngeluarin produk sebenarnya sampai license itu ada gitu. Jadi long journey sih, bikin bisnis di Indonesia nggak gampang ya. Iya benar. License itu ngeluarin juga nggak gampang. Oke. Gitu. Investmentnya juga nggak dikit, jujur aja. Datanya juga nggak yang perlu banyak gitu. Jadi nunggunya juga lama gitu ya. Ya tapi ya kita jalanin karena kita percaya bahwa itu harus keluar dengan produk license. Kalau enggak kita juga nggak pede jualannya gitu. Jadi ya udah after setahun akhirnya 2019 kita launching produk ini gitu dengan license yang udah kita pegang gitu. Jadi kita confidence sih. Belum lagi nanti cerita ngurusin hak paten, haki. Udah tapi. Udah dong. Jadi udah hak paten ya. Gue tahu sih kalau ngurusin haki itu kurang lebih setahun ya. Iya.
Jadi so far lu udah berapa? Lama juga ya berarti jadi ya. kita sembari, tapi memang kalau hak paten kita keluarin karena masalah logo dan seterusnya itu kan ternyata ada license-nya juga ya. Jadi gambar, nama pun kita udah patenin. Oke. Harum sendiri udah kita patenin. Jadi sambil jalan sih itu, sambil I see. jualan. Karena nunggunya 1 tahun kan. Sebenarnya kita daftarin, kita juga udah punya hak untuk menjual kan. Sebenarnya kalau dengan paten secara logo. Jadi ya long journey sih memang. Asli sih. Gue kayaknya ngedengerinnya capek, cuman Iya. tapi begitu pas gue kayaknya kayak ini berarti lu startnya dari tahun berapa, Mbak? Start kepikiran. 2018 untuk kita mulai brainstorm ya. Brainstorm. Idea. 2019 tuh kita launching. Kick off-nya tuh ya. Sampai udah 2018 itu berarti 2019-nya udah jualan. Udah jualan. 2018 R&D, kluk muter-muter, cari-cari barang. Supply dari mana, hitung-hitungan dan segala macam. I see. 2019 kita launching. Pandemi ya. Iya. Tapi gimana penjualan pandemi? Lancar? Lancar Mestinya tuh. lancar sih ya, karena orang-orang kan di rumah aja. Lancar. Mereka pasti mencari solusi gimana caranya biar mereka tetap di rumah dan mereka tetap nyaman. Masuk nggak? Masuk, Pak Eko. Halus ya masuk ya. Tapi gini Mbak, tadi kan lu sempat mention masalah ini nggak memakan biaya yang sedikit juga. Oh iya. Ini kan karena sifatnya edukasi nih ya gitu kan. Biasanya banyak beberapa teman-teman pasti penasaran juga. Kalau untuk dari sisi permodalan nih gitu kan. Apakah lu menggunakan modal sendiri kayak misalkan apa ya? Patungan gitu or lu lari ke venture capital? Belum sih, kita belum pakai venture capital ataupun ada investor lain. Ini kita berempat aja. Pure berempat aja. Kita Apa sih namanya berempat crowdfunding aja. ya kalau kayak gitu ya? Iya, Bisa semua dibilang. semua partnernya nyisihin uang aja, kita barengan yuk gitu. Oke. Kita percaya ya kalau ada modal kita ikutin. Jadi memang yang tadi journey tadi juga, oh ada nih uangnya, yuk kita patenin deh ini logo kita, I see. nama kita, brand kita dan seterusnya. Jadi dan 2019 sudah mulai jualan, jadi udah mulai ada pemasukan lagi, gitu. Jadi udah bisa sih gitu. Tapi untuk cari investor baru, bahasa gue gini kali ya, this is our baby, buat kita berempat ya. Ini our baby. Jadi kalau kita mau booming besar dengan investor baru, kita harus benar-benar satu hati sama dia juga kan. Gitu. Ada sih waktu itu pernah ada yang nawarin, mau nggak nih kita dapet investor dari luar. Tapi Kayaknya lu nggak rela ya ngasih. jadi kita kayak masih mikir-mikir, this is our baby, gimana ya, kita masih punya banyak mimpi yang bisa pengen kita Masih pengen lu sayang-sayang lah nih dari anak lu ini ya. gitu. Jadi kita berempat, tar dulu kali ya gitu. Jadi kita masih, apa lah kita begitu ada uang kita masukin sini, begitu ada uang masukin sini gitu. Oh Masih kayak gitu. I see. Tapi kalau kayak gini nih ya, lu ini kan ada apa aja sih nih? Ini kalau gue lihat di sini ada. Ini rasanya apa nih? Ini Arum Sen. Oke, Jadi citrus. Kita punya. Jadi tadi kan gue mau nyerasin 3 line of bisnis gue ya. Oke. Jadi ada Arum, ini adalah Arum Sai kita nyebutnya. Arum Sai itu adalah aromaterapi untuk di diffuse Oke. buat ruangan-ruangan. Room Kita fragrance lah ya. Betul. Kita punya 6 varian. Ada citrus bergamia, ada green tea, ada apple blossom, ada bambu. Ini bau bambu by the way. Terus Ini baunya ada mahal banget loh, Pinterest. lemongrass. Lemongrass sama juga enak satu loh. lagi honey melon. Nah, si bambu ini memang Best seller. bagus sih. Iya, karena Best baunya seller. kayak di hotel kan ya. Asli. Jadi ini baunya kayak di hotel nih. Jadi emang baunya bau mahal lah buat kita. Gitu. I see. Ini mahal banget loh baunya. Gue kayak kemana gitu. Kayak di spa kan. Iya bener. Bener. Jadi itu bambu, itu Arum Sai untuk Iya. diffuse. Kita punya yang buat di mobil. Iya. Gue pernah sempet kalau nggak salah gue pakai yang di mobil itu tuh. Bener. Jadi di mobil Yang ini dituangin nanti gitu kan. digantungin, masukin ke dalam sini. Kita punya ada namanya Vanilla Sky, ada Green Apple, sama satu lagi ada Ice Mint. Sorry, yang di sini Ice Mint masukin ke mobil karena waktu itu kita udah mulai mikir di jalan tuh orang spending waktu lama ya di Jakarta kan. Jadi pengennya baunya wangi dan bau ini tuh bahasa gua apa ya, soft, jadi bukan kayak bau wangi mobil yang nyentrong kan. Iya. Jadi tapi menghilangkan bau-bau aroma, apalagi kalau mobilnya di mobil suka ada anak suka makan bla 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 gitu Emak kan. gua kalau di Iya. mobil bau wanginya tuh nyemprong banget, Mbak. Kalau makanan hilang dah pakai ini Iya. gitu. Apa mak gua suruh pakai ini aja kali ya? Bener juga tuh. Nah ini kalau dibuat di mobil, nah kita punya minyak gosok ini agak berbeda tadi.
Ada yang buat rubbing oil kita nyebutnya, dan nama rubbing oil tapi bentuknya roll-on, jadi bisa dipakai buat I see. kalau lagi pergi. Nah kalau gue boleh tahu nih, sekarang kan ideas kayak gini kan, maksud gue kayak gini deh, lo pemilihan bukan nama sih ya, kayak pemilihan wangi-wangian ini tuh lo ideasnya gimana sih awalnya? Kita cobain banyak banget waktu itu. Lo nyobain banyak banget? Banyak banget. Sampai ketemu Big Five gitu, Big Four. Tadi kita punya ide mau ngeluarin, saking nggak bisa milih ya. Kita mau ngeluarin waktu itu, ini kan berarti ada 6 buat yang saya. Kita tadi mau ngeluarin kayak 12 gitu, karena kita sukanya beda-beda, ada 4 orang, 4 kepala, supaya beda-beda dong Iya pasti tuh. kan. Pengen ngeluarin gitu. Tapi apparently untuk ngeluarin satu barang, kan berarti harus diproduksi minimum sekian, karena kita pakai pabrik. Oh iya. Jadi ada kos lagi kan, ada hitungan bisnisnya lagi. Ngeluarin satu produk minimum kita harus ngeluarin di pabrik minimum berapa ratus botol. I see. Ya ada duitnya lagi kan, ada kosnya lagi, harus capital yang harus kita iniin. Jadi ya udah kita pilih, kayaknya cuma bisa buat 6 ya. Kita cuma buat bisa buat 6 ya. Ya udah delay ya semua ya gitu ya. Yang lainnya delay aja, kita masih punya stok varian yang sebenarnya oke banget gitu. Luar biasa. Tapi kalau nge-reach lo, nyari lo tuh di mana sih biasanya kalau kayak gini barang-barang lo? Kita saat ini aktif di marketplace sih. Di Tokopedia? Iya, saat ini untuk Terus toko. Shopee? Sebenarnya Shopee juga. Dia tinggal cari Aromsen. Gojek? Bukan. Jadi, Tokopedia, Shopee. Saat ini Tokopedia sama Shopee dulu. Oke. Jadi dulu sebelum pandemi kita sebenarnya suka taruh barang di coffee shop. Consignment? Iya, coffee shop kan dulu oke kan ya. Pas pandemi itu ke stop. Sebenarnya jualan kita laku tuh di coffee shop. Mungkin orang nyobain dulu kan, baru beli ke Tokopedia. Cuman ya ke stop pandemi itu sih. Jadi kita belum mulai lagi untuk naro-naro. Kalau boleh tahu strategi marketing lu waktu pada saat masarin ini deh, awal-awal. Nah, dari berempat nih, sebenarnya kita punya satu teman yang networknya banyak banget. Dalam arti kata, temennya banyak lah ya, orang-orang yang cukup punya nama gitu ya. Nah, jadi kita kirim-kirim sih produk. Kita kirim untuk mereka review gitu. Dan baik banget ya gitu. Jadi thank you nih buat teman-teman yang udah bantu review. Jadi kalau lihat di Instagram kita tuh banyak banget review-review dari teman-teman yang udah punya banyak followers lah ya gitu. Nah, mereka ngebantuin kita untuk selling ini. Jadi lumayan sih. Terus kita bagi-bagiin, bukan cepet bagiin sih. Kita giveaway kali ya. Giveaway untuk mereka review gitu ya. Karena buat kita ya, lo cobain dulu deh, baru lo akan. Sumpah lu cobain dulu Pinvestor asli. Ini baunya mahal banget nih kayaknya nih. Iya. Tapi ya diffuser nowadays mungkin beda ya. Sekarang udah elektrik ya. Kalau gue punya tuh masih zaman yang pakai lilin gitu loh. Kok pakai lilin yang dibakar gitu loh. Jadi dia pakai diffusernya pakai alkohol yang 90% By the way, ini semua nggak ada pakai alkohol loh ya? Ini nggak non alkohol semuanya. Halo. No alkohol loh, ini barang-barang gue. Luar biasa. Ini kalau gue boleh tahu target market lo nih ketika lo ini observe siapa aja sih sebenarnya yang lo mau incer? Kita mungkin adalah orang-orang di usia 25 tahun, 34, 35 lah ya, 25, 35. Jadi sebenarnya 25 udah melek emang ya? Iya dong. Bahkan kalau gue analisa dari Tokopedia gue gitu ya, dari toko gue di marketplace, Rata-rata? ya itu umur-umur segitu. Jadi mungkin lo taruh di ruangan kos kali ya, atau di rumah yang masih punya baby dan seterusnya gitu. Atau yang di mobil yang banyak jalan gitu. Umur 25? Umur 25 udah mulai kerja loh. Gila men, gue umur 25 jarang di rumah men. Iya, makanya Umur 30-an ketahuan kan umur gue. ini tuh yang laku banget loh, by the way. Iya, yang di mobil. Iya, ini mobil. Lu di mobil tuh kalau nggak salah ada yang ini nggak sih, yang lemon grass nggak sih? Nggak ada, kita cuma punya 3. Apa aja tuh? Yaitu Vanilla Sky, Green Apple, sama adanya namanya Ice Mint. Gue lupa waktu itu soalnya gue perjalanan gue ke Solo itu gue ditemenin sama Arum tuh gue. Iya kan, jadi menghilangkan bau-bau ini lah. Lebih membuat gue tidak stres di jalan sih. Iya dong. Tapi karena baunya sering-sering gitu kayak, aduh ini enak banget mobil gue kayak mahal banget. Bau nyentrong, karena Iya. suka bau nyentrong. Jadi bukan kayak bau diangkat-angkat ya. Iya, benar-benar. Bau kopi gitu bukan. Belum. Jadi beda. Jadi segmennya dari umur 25. Cewek cowok? Kebanyakan saat ini beda nih, kalau si saya
tuh cewek. Kalau si itu cowok. Cowok yang di si mobil. Tuan Niti, kita nyebutnya Arum Niti. Itu buat itu cowok. Dan kalau lihat dari marketplace kita, even udah bukan hanya di Jakarta aja, kita udah banyak loyal customer kita, kasarnya gitu ya, datangnya tuh udah dari NTB, dari Bali, dari Sulawesi, banyak banget tuh. Lu paling jauh ngirim kemana, Mbak? Waktu itu pernah ada yang repeat order terus tuh pernah ada di Irian, tapi ada beberapa lah, ada beberapa orderan gitu. Tapi paling banyak Sulawesi sih sama Makassar gitu-gitu. I see. Jadi buat investor, kalau investor pengen rumahnya kelihatan terlihat mahal, jangan lupa beli Arum Zen. Jadi kalau nyarinya tuh bisa di marketplace. Coffee shop udah nggak ada lagi ya? Consignment? Coffee shop lagi belum ada. Kemarin karena berhenti pandemi itu aja sih kita mau naruh, jadi ya udah. Padahal waktu itu buat kita lumayan sih. Nah, ini kan sekarang udah pandemi udah mau hilang nih. Bukan mau hilang sih, maksud gue sudah linian, udah lunak lah ceritanya kan. Sudah melunak gitu kan. Kira-kira projection lo di 2023 bakalan seksi nggak bisnis ini? Gue sih nyari lo, kalau gue ya, gue pribadi gue nyari. Bakalan oke sih, cuman again, ini kalau ngobrolin bisnis ya gitu kan. Bisnis ini kan we need effort dalam arti kata waktu dan tenaga ya. Gitu. Jadi kalau kita kemarin ngetes sih sebenarnya kita ikutan bazar, kalau bazar-bazar gitu, laku banget. Jadi barang kita ternyata laku banget. Jadi kalau dijawab sebenarnya projectionnya ada banget 2023. Market aromaterapi di Indonesia itu sebenarnya masih gede banget. Jadi it's a very good opportunity sih menurut kita. Wah, kenapa lo nggak genjorin lagi? Pasti mager deh, capek. Empat-empatnya lagi. Empat-empatnya bekerja. Begitu selesai pandemi, selesai kan kantor udah mulai lagi nih ya. Iya. Jadi jujur aja. Udah WFO ya? Udah WFO. Oh gitu. Jadi kita mulai banyak yang udah mulai fokus ke kantor sih. Benar. Gitu. Lo ada cerita menarik apa sih dari customer lo, Mbak? Yang bikin lu tuh bener-bener, kok gue dengernya menyenangkan ya gitu, bacanya menyenangkan ya. Kalau lihat review di marketplace, itu bikin kita senyum-senyum sih, happy. Kayak baunya top. Lu bacanya kayak gitu-gitu, ya gitu kan. Very good feedback. Ada bad feedback, ada juga lah ya pasti. Tapi oke lah gitu. Tapi ini 1-2. Terus yang bikin kita seneng tuh kayak misalnya, karena kalau gue punya season ya, jadi misalnya kayak lagi ngirim, karena kita punya dalam bentuk apa ya, parcel, bukan gift ya, kayak gift. Hampers kan? Hampers bahasanya. Itu kadang-kadang mereka beli, terus mereka nitipin pesan, jadi misalnya itu ini Arum Niti buat cowoknya gitu kan. Lucu aja gitu kadang-kadang mereka buat ini gitu. Ada yang kayak nulis buat Arum saya buat ibunya, dia kayak aksesori apa, tapi it's touchy aja kadang-kadang gitu kan. Lu nulisin buat emaknya orang gitu kan. Gitu kan. Nah, itu yang tapi itu kan bisa tuh kayak apa? Ini bentarnya kan mau lebaran nih ceritanya. Lu nggak ada? Kita ada dong. Oh, siap. Nyiapin. Dan terus gue juga banyak order ke corporate by the way. Oh iya. Jadi kayaknya corporate mungkin suka ngasih gift ya buat customernya. Jadi kita siapin juga kayak corporate order udah di box, dibikin hampers gitu, even dengan corporate logo. Jadi kita juga nyiapin itu juga. Oh, lu bisa menerima orderan kayak gitu? Bisa banget. Kalau nanya inquiry kayak gitu kemana tuh biasanya? Ke Instagramnya Arum aja, ada langsung nomor teleponnya langsung. Langsung disautin? Yang nyaut sih yang tadi tuh. Kenapa? Yang di tangga tadi. Beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau bagian reseller beda lagi. Oke. Partner gue langsung satu. Oke. Gue kirain tadi kan. Gue tadi ngeliatin doi. Iya, gue ngeliatin tadi dia bungkus-bungkus kan. Siapa namanya tadi? Mbak Wati. Halo Mbak Wati. Ya Allah, love you loh Mbak. Ini menarik ya. Kalau gue ngeliat ini opportunity itu masih gede ya. Cuman problemnya kan karena memang lu waktu aja kan. Tapi gue agak nyebrang dikit deh. Lu kalau gue kenal lu udah lama gitu ya. Berapa tahun sih kita kenal? 30 tahun. 30 tahun. Iya, oke. Gue kenal lu mungkin udah 30 tahun lebih gitu ya. Lu secara karir lu moncer sekalian nih. Lu alhamdulillah gitu ya. Lo sekarang udah mantep lah pokoknya gitu kan. Amin dong. Nah,
lo sendiri juga lo di rumah lo juga sebagai ibu rumah tangga bisa dibilang gitu kan ya. Terus lo bikin bisnis juga. Lo sebenarnya kurang capek apa gimana sih Mbak? Enggak, jadi baik lagi nih berempat kita semua punya kesibukan masing-masing, semuanya juga sama kayak gue lah ya, semua kantoran, berkarir lah. Tapi kita kantoran. Satu sisi kalau ngobrol namanya pertemanan, kita ngobrol one day nih kita harus belajar jadi namanya entrepreneur, gitu kan. Kita harus bikin nih bisnis sendiri yang bisa at the end lu berkantor, usia ada pensiun. Pasti kan setiap kantor bisa. Begitu pensiun udah gak keren lagi. Kita pensiun mau ngapain nih ya? Iya kan? Tuh kan, kita mesti bikin bisnis yang memang bisa kita ini deh, kita jam sama-sama gedein gitu barengan. Ya udah, jadi kita berempat cobain yuk gitu. Kita jadi entrepreneur gitu, mencoba bisnis ini gitu. Jadi ya udah deh kita cobain aja gitu, karena kita percaya harusnya kita bisa sustain nih gitu kan income kita gitu sampai kapanpun maunya gitu kan gitu. Nah jadi ya gitu deh. Bisa dibilang ini nanti bakalan jadi tabungan lu masa tua kan? Gitu dong, kita mulai dari awal gitu. Masuk Pak Eko. Oh, dan udah gitu satu hal lagi, kita juga belajar. Maksudnya gue nih ya, gue di kantor tuh di bagian human resource. Tapi di sini Director Human Resource. Tapi di lebih sini, spesifik. di sini gue megang bagiannya supply chain. Oke. Jadi gue belajar hal yang totally berbeda dari apa yang gue pelajarin di kantor. Jadi gue mesti kontak supplier, gue mesti cari negosiasi dan segala macem. Jadi gue belajar hal yang totally berbeda. Jadi dan lu partner gue pun juga sama gitu, mengerjakan sesuatu yang karena ya namanya juga kita barengan, kita ngerjain barengan. Gitu. Dan lu bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu lu itu di baby lu ini. Jadi belajar hal yang baru lah ya, bukan cuma ngurusin kerjaan di kantor doang. Gitu. Tapi emang penting ya, punya penghasilan lebih dari satu itu penting. Penting lah, apalagi Jakarta ya. Kenapa? Coba lu ceritain deh kenapa? Iya, ya soalnya ya Dian, dunia kantoran lah, dunia bekerja. Pandemi kemarin aja kita udah lihat kan, banyak banget krisis lah. Maksudnya kantor-kantor yang mau nggak mau harus shutdown gitu ya. Kondisi kan kita nggak pernah tahu, nggak ada yang mengharapkan juga gitu. Nah jadi kan kita nggak akan pernah tahu nih gitu apa yang akan terjadi di depan mata dengan kantoran. Tapi kalau bisnis ya at least kita ada opportunity lain lah, namanya juga usaha. Mumpung masih umur segini ya. Mumpung masih ya. Gue garuk-garuk pala nih lo. Masih ada apa ya, kekuatan gitu kan, masih kerja kantor sama kerja ini. Jadi yuk kita manfaatin deh gitu. Luar biasa, Bita Budiari ini. Waduh, ini ilmunya sebenarnya banyak banget yang bisa kita tangkap dari Mbak Bita ini ya. Well, kita balik lagi deh ke Arum. Next 2023 ini, lo bakalan ada apa nih di Arum? Kita di Arum 2023, wah ini plannya lumayan gede. Sebenarnya kita mau ekspansi untuk di luar dari Jakarta doang. Walaupun sekarang udah mulai banyak ya customer. Tapi kita lagi brainstorming apakah kita mau reseller apa enggak. Gitu. That's another thing. Atau kita mau ngeluarin produk baru, karena kita udah tes trial and error juga nih. Misalnya varian ini ada yang nggak terlalu laku kasarnya gitu ya. Kita mau coba ganti dengan varian lain yang mungkin juga sama kita mau coba masukin ke hotel, ke mana namanya, ya pokoknya ke spa lah dan seterusnya gitu. Keren sih kalau masuk hotel. Biar bisa wanginya juga gitu kan. Oke. Masuk ke hotel gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan cita-cita 2023-nya tercapai. Waduh, gila. Gue kalau lo tersohor ntar gimana gitu ya. Gue kalau ketemu salim aja deh, Mbak. Izin, Mbak. Any last word dari Bita Budiari ini buat kasih semangat investor yang juga mungkin wanita karir di luar sana? Oke, waduh. Berat nih. Wah iya. Wanita karir tuh itu kan hanya title ya. Jadi kalau buat semua teman-teman investor ya nyebutnya ya. Investor. Investor yang perempuan terutama, kita ini satu hal ya, gue selalu bilang juga nih di mana-mana. Woman is a very strong human. Kita tuh sebenarnya sangat kuat gitu ya. Kita punya banyak tangan, banyak kaki sebenarnya gitu, ngurusin anak, ngurusin karir. Kayak di imagine gitu kan, ngurusin suami juga gitu, yang belum punya suami, ngurusin anak, ngurusin kantor gitu. Jadi so we are a very strong one gitu. Jadi kalau ada opportunity dan pengen nyoba, pengen belajar hal baru, do it while you can. Karena itu
nggak ada ruginya deh belajar banyak hal baru, bikin bisnis, bikin apapun yang bisa, selama kita masih punya daya dan pasti punya usaha, itu pasti bisa. Gitu aja sih kalau. Luar biasa. Minimal kalau gagal bisa dapat ilmu baru. Betul. Luar biasa. Thank you banget Mbak Bita. Gue udah boleh mampir ke sini dan udah ngobrol-ngobrol santai. Kalau gitu Pinvestor jangan lupa saksikan kita setiap hari Jumat, pastinya tetap sama gue Ingga Putra dan narsum yang kece-kece lain. Kalau gitu kita undur diri. Gue Ingga Putra. Bita Budi Aryani. Sampai jumpa di PKS minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.